Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali bertemu saya. Terima kasih Anda hadir kembali bersama saya. Nah, hari ini saya mengundang, kalau saya sih menyebutnya adalah Teh Nyunyun. Ini apa nih sih? Ya, nama kerennya biasanya Yuyun. Oh, nama kerennya tuh. Tapi biasa, Yuyun sih biasa. Yuyun ya. Bisa. Nah, Teh Yuyun ini adalah kalau nama panjangnya, ya panjang sekali ya. Teh Yunita Sari, SPC, MPC, psikolog. Beliau adalah psikolog di Bandung. Cukup terkenal loh, ya. Untuk urusan-urusan pernikahan gitu ya. Ya mungkin gitu ya. Kalau saya kan mungkin orang yang tahu, mungkin kalau saya sendiri nggak begitu. Masa sih? Ya. Jadi beliau adalah salah seorang konsultan perkawinan muda. Nah, kan masih muda sebenarnya, jauh di bawah saya ya. Oh iya betul. Oh cocok. Iya. Kalau di bawah nggak jelas. Saya di bawah jauh. Tapi mudah-mudahan kalau dari sisi face tidak terlalu jauh. Ya, nah aktivitas beliau adalah saat ini sebagai kandidat doktor ya di Fakultas Psikologi UGM yang sekarang meneliti justru tentang masalah perkawinan juga ya, disertasinya gitu ya. Betul. Kemudian beliau saat ini memang dosen di Fakultas Psikologi Unisba dan tentu dia menjadi konsultan untuk konsultan psikologi keluarga dan pernikahan. Nah ini sangat cocok, kita akan membicarakan pernikahan. Oke, ya. Nah Teh, terima kasih loh sudah datang. Sama-sama. Karena mengundang beliau itu ya nggak gampang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ya. Karena lagi super sibuk beliau ini ya. Nah Teh, ini sebenarnya kalau bicara pandemi dan pandemi, kasihan juga ya si pandeminya. Karena bukan keinginan dia ya. Nah tapi di tema kali ini Teh, yang ingin saya tanyakan adalah selama pandemi banyak terjadi perpisahan antar suami dan istri. Betul. Tapi sebenarnya kan fenomena apakah disebut dengan itu suatu bentuk kejadian nyata kan tidak hanya ketika pandemi. Betul. Ketika mungkin zaman para nabi juga sudah ada. Betul. Seperti ini. Dan puncaknya karena memang situasi saat ini adalah pandemi, jadinya ini yang terbahas. Nah, sebenarnya kalau bicara perceraian, teman-teman ya, Teh, apa sih biasanya yang menjadi penyebab perceraian? Oke. Jadi penyebab perceraian itu dari hasil, kebetulan saya sempat melakukan review terhadap sekitar 50 jurnal penelitian yang dilakukan di Indonesia. 50 jurnal? Ya, penelitian ya. Dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18. Jika dicari jurnal-jurnal di Indonesia itu yang menceritakan tentang perceraian atau faktor penyebab perceraian gitu, saya menemukan beberapa faktor gitu. Pertama itu ketidakharmonisan, Kang. Ketidakharmonisan itu biasanya tuh isinya tuh banyaknya perselisihan, atau misalnya komunikasi tidak jalan, atau misalnya banyak konflik yang tiba-tiba tuh dipendam dan akhirnya muncul dan tidak terselesaikan. Jadi sudah kadang-kadang orang tuh ngomongnya saya udah tidak satu visi. Oh kayak ya? Gitu ya. Begitu ya? Iya, kadang-kadang kan orang apa alasan perceraiannya, kami udah tidak satu visi. Atau saya sudah tidak tahu lagi kebutuhannya apa, maunya dia apa, seperti apa gitu. Nah mungkin saya mendefinisikan, oh ini berarti ini ketidakharmonisan tuh masuk di situ. Oh ketidakharmonisan ya. Terus kemudian ada lagi yang kedua itu kan faktor penyebabnya itu biasanya adalah perilaku pasangan atau akhlak atau moral tuh. Kalau kita ke kantor urusan agama tuh biasanya ada tuh terpampang akhlak dan moral pasangan gitu ya. Oh, ini ya menarik ya. Ya. Akhlak dan moral. Ya, akhlak atau moral ya kalau nggak salah tuh gitu. Jadi intinya mah isian dari faktor penyebab itu biasanya tuh karena misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Oh, itu termasuk akhlak dan moral. Terus kemudian berjudi itu kan, mabok-mabokan misalnya. masih zaman, masih usum gitu? Oh masih kan, ada mabok-mabokan mah gitu. Masih ya? Iya, terus judi, togel gitu kan. Mungkin ya sekarang kan online gitu kan. Ya perilakunya. Terus kemudian makin berkembang aja, perilakunya tetap ada. Dari dulu sampai sekarang ada, cuma variasinya. Sama ini Kang yang banyak nih perselingkuhan. Oh, perselingkuhan ya? Perselingkuhan atau berzina itu masuk di perilaku atau akhlak pasangan juga. Ini di luar rencana nih pertanyaan. Iya benar, boleh. Yang disebut perselingkuhan itu sampai sejauh mana sih sebenarnya? Atau misalkan pandangan suka-suka itu berselingkuh atau gimana sebenarnya?
Waduh, ini saya harus membuka file yang di kepala Yang lama ya, itu dibongkar lagi. Bongkar lagi ya. Jadi kan perselingkuhan itu kan sebenarnya banyak terminologi yang dipakai. Ada yang affair, ada yang mengindikasikan gini, ada yang bilang perselingkuhan itu kalau udah intercourse. Intercourse itu. Gitu. Tapi ada juga yang bilang misalnya kalau misalnya nggak harus sampai intercourse, tapi itu sebenarnya bisa loh perselingkuhan hati. Bisa. Hati, betul kan. Jadi ini udah lama sebenarnya riset mahasiswa waktu itu tuh tahun berapa ya saya lupa, 2008-an mungkin ya. Jadi melakukan riset di Jakarta gitu di pasangan yang LDR gitu ya. Oke. Gitu. Nah ketemunya ini ternyata mereka itu pasangannya itu lebih nyaman ya Kang ya dengan ngobrol dengan teman kantor yang di Jakarta. Oke. Gitu dibanding dengan istrinya yang ada di Bandung. Itu sudah tersusun. Nah kalau kita masuk, jadi gini, tergantung kita mau pakai perspektifnya mana Kang. Tadi kan ada macam-macam kan gitu. Nah gitu, jadi nanti kita mau kategorikan affair atau perselingkuhan itu mau dalam ke misalnya udah sampai intercourse atau enggak. Jadi ada yang membagi dua, ada yang misalnya ke perselingkuhan hati aja lah ya kalau saya masukin ya. Hati. Ada yang perselingkuhan hati tapi tidak melakukan intercourse. Tapi gitu. Sudah gitu. Tapi dia secara keterikatan emosional dia dekat gitu. Jadi kalau curhat atau merasa nyaman itu lebih ke selingkuhannya gitu. Jadi yang satu udah memang intercourse. Jadi kayaknya kalau bicara perselingkuhan mesti ada sesi khusus kayaknya tuh ya. Betul Kak, itu menarik banget. Nanti itu saya bisa bongkar dengan ada perselingkuhan online. Teman-teman, mungkin kita tunggu ya tadi kita ini untuk kita bahas ya tentang khusus perselingkuhan ya. Iya, perselingkuhan online itu kan bisa dia tahu orangnya siapa, tapi dia nyaman dengan orang itu, tiba-tiba orangnya fake misalnya gitu kan. Nah, justru yang ingin saya tanyakan tadi gara-gara terpikir aja tentang perselingkuhan. Oke, nggak apa-apa kan. Gini, kan kalau bicara perceraian, kemudian ada yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan kan adaptasi yang luar biasa ya. Pisan. Adaptasi yang luar biasa, kemudian terjadi perceraian. Nah, kalau bicara usia pernikahan, yang rentan, yang rentan banyak konflik itu usia berapa tuh kalau pernikahan? Oke, misalnya gini Kang. Jadi ada beberapa tokoh itu dia membagi tahapan pernikahan itu berdasarkan kehadiran anak. Gitu ya. Jadi kalau ada tahap 1 tuh pengantin baru gitu ya. Terus kemudian tahap kedua itu ketika hamil dan ketika anak pertama itu sudah lahir gitu ya. Sampai nanti lanjut usia gitu ya. Ada juga yang membaginya per misalnya kata orang tuh banyak konflik tuh di 5 tahun pertama. Iya kan? Gitu. Ada teori mengatakan per 5 tahun kan? Ya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada juga yang 7 gitu kan, macam-macam ya Kang ya gitu. Nah, tapi saya itu ketika melakukan riset kebetulan waktu itu tesis gitu ya, saya menemukan bahwa di 2 tahun pertama itu banyak pernikahan yang tapi ini waktu itu di Amerika ya Kang, fenomenanya di Amerika gitu. Di Amerika kan kadang-kadang Amerika booming dulu baru ke kita ya, biasanya kita kan lebih lambat kan gitu ya. Kalau udah termasuk urusan beginian bisa jadi kan jadi kalau kayak misalnya perceraian itu kan kalau di Amerika tuh misalnya 20 atau 30 tahun yang lalu tuh waktu zaman industri, kalau kita lihat dari sejarah industri itu kan mereka mulai perceraian segala macam, ada yang dual karir. Nah kita ini kan dual karir pasangan suami istri kan ini baru kan maksudnya baru, di generasi di 2000-an lah ya mulai banyak perempuan dan laki-laki pasangan suami istri bekerja sama-sama gitu. Nah kalau di Amerika kan mungkin udah dari zaman dulu kan kayak gitu. Nah jadi di tahun itu hampir kalau nggak salah saya lupa itu mereka itu ngerisetnya tahun 90 atau 90-an lah kalau nggak salah ya. Itu hampir 70% itu saya lupa, sekitar 60% lebih itu perceraian itu karena komunikasi, dan itu tuh di 2 tahun pertama pernikahan. Jadi 2 tahun pertama pernikahan adalah rentang waktu yang potensial. Itu waktu saya temukan itu di Amerika. Tapi kalau perkiraan di Indonesia? Perkiraan di Indonesia, nah ini yang saya temukan juga, ternyata di Indonesia itu memang kalau kita lihat 5 tahun pertama itu memang banyak fase adaptasi yang luar biasa ya Kang ya. 5 tahun itu kalau kita lihat bedanya culture di Amerika sama di Indonesia itu mungkin kalau di Amerika itu orang sangat bebas, atau misalnya
gue nggak mau punya anak, ya udah nggak usah punya anak gitu kan. Nah kalau di kita Tuh misalnya baru nikah nih ya, sebelum nikah pertanyaan orang tuh biasanya gini kan, kamu mah jomblo wae, kapan nikah? Gitu kan. Setelah nikah itu apa kan pertanyaannya? kapan Punya anak? Nah, gitu. Jadi kalau udah anaknya satu, kapan nambah lagi? Gitu. Nah setelah termasuk korban nggak? Oh, saya termasuk kan, karena saya dibully karena semua anak saya laki-laki. Oh, Gitu. anaknya berapa? 3. Oh 3, udah 3 ya? Udah 3. Masih ada yang bertanya? Oh masih ya, kapan cewek? Oh. Jadi beda culture, beda budaya, dan nah inilah yang mungkin menjadi kebetulan banyak juga yang curhat nih. Betul. Gitu ya, curhat gitu ya, pasangan-pasangan muda yang ternyata kalau di kita itu memang agak susah kalau kita memisahkan antara pengantin baru dengan tahapan punya anak gitu, karena gitu tuh biasanya tumpang tindih gitu. Kan kalau di kita nih mungkin apakah baru nikah langsung punya. Pertanyaannya itu ya, kapan isi gitu ya? Kapan isi, kapan melahirkan dan seterusnya. Nah, apakah itu menjadikan salah satu faktor? Saya nggak bisa bilang, oh iya itu faktor, tapi bisa jadi itu punya peluang, Kang. Oh peluang. Bicaranya teman-teman berarti bukan faktor, tapi itu potensial ya, sifatnya Iya, peluang. Iya, bisa peluang gitu ya. Peluang. Ada peluang untuk menjadi seperti itu. Karena ini saya berdasarkan yang konsultasi ke saya gitu ya, Kang ya. Jadi kayak misalnya, kok beberapa yang konsultasi ke saya ini polanya ya sama gitu. Misalnya polanya itu misalnya baru nikah, terus kemudian langsung hamil, punya anak. Sedangkan kalau di pernikahan itu kan tadi akan bilang benar banget, penyesuaian. Kita sama pasangan aja kan perlu waktu dulu Kang ini untuk menyesuaikan gitu. Ada yang misalnya tidurnya harus mati lampu, ada yang suaminya harus mati lampu, istrinya nggak bisa mati lampu. Itu aja harus ada penyesuaian dulu. Belum pas tidur tiba-tiba ada suara. Iya betul. Tiba-tiba itu aja belum beres kan? Ya? Itu penyesuaian kita dengan saya maunya apa, kamu maunya itu belum beres, terus tiba-tiba udah hamil. Jadi yang menjadi hal yang membuat kondisi menjadi memperkuat selama hitungannya berapa di kalau Indonesia per 5 tahun idealnya? Apanya? Oh konfliknya biasanya banyak ya, biasanya ya bisa jadi 5 tahun, tapi biasanya tuh kalau yang udah nggak tahan tuh 5 tahun, 3-4 tahun itu biasanya sudah mengajukan cerai kan. Jadi kayak gini misalnya nikah nih ya, terus kemudian langsung hamil, punya anak, lalu fase penyesuaian di tahap awal pernikahan tadi belum beres. Lalu mereka harus masuk ke tahap yang harus bisa menyesuaikan dengan kehamilan, istri hormonal dan bermasalah gitu-gitu kan. Terus kemudian melahirkan, punya anak, tuntutan dari, maksudnya harus siap jadi orang tua, sedangkan ilmunya belum ada gitu ya. Terus konflik sebelumnya belum selesai. Ya gitu. Jadi ada akumulasi konflik. Terus kemudian biasanya di tahun ketiga, 4 mendekati 5 tuh biasanya mengajukan gugatan cerai. Mungkin dalam kondisi pernikahan baru disebut dengan adaptasi itu ternyata ya yang menjadi pola dan menjadi potensial penyebab penceraian adalah adaptasi antar pasangan yang belum selesai gitu ya. Kemudian muncullah, lahirlah dan jadilah peran baru ya. Ketika proses hamil terjadi peran suami yang istrinya hamil harus seperti apa? Kan kalau hamil itu pada perempuan itu kan hormonal sekali kan, tidak bisa disamakan antara satu perempuan dan perempuan lain. Ada yang kehamilannya baik-baik aja, ada yang tidak terlalu mual-mual, tapi di satu kondisi ada juga perempuan yang sangat emosional gitu kan, nggak siap gitu kan, tidak ada support system yang membantu untuk proses kayak gitu. Nah, support system yang di sini yang dimaksud apa teh? Support system itu ya tadi pasangan, itu paling utama lah. Kalau pasangan kan hamil ini buatnya bareng kan. Oh bareng yang ada sendiri ya? Oh bisa ya sendiri ya. Gitu. Jadi ya yang paling utama support systemnya dari pasangan sebelum ke keluarga asal. Keluarga asal tuh ayah, ibu atau misalnya adik kakak gitu. Nah teh, kan itu adalah bagian proses ketika selama taruh kata 5 tahun ya. Ya 5 tahun pernikahan ya. Nah kemudian faktor apa lagi yang kira-kira menjadi peluang cukup besar? Peluang cukup besar itu kesiapan menikah. Justru kesiapan menikah? Kesiapan menikah. Kalau yang saya amati ya Kang ya. Kalau yang saya amati itu lebih ke kesiapan pernikahannya. Jadi nanti insya Allah kita akan ngebahas tentang pernikahan gitu. Ternyata jadi kalau mau menikah itu
jangan terstimulasi oleh kondisi sosial kita gitu. Oh. Gitu. Jadi kayak misalnya, wah si itu mah udah nikah gitu, masa saya mau Jomblo wae, ya. iya gitu, jomblo wae kamu mah cari pacar atau Iya, apa iya, gitu. iya. Atau misalnya nih, Itu termasuk saya teh. Jadi korban kapan nikah, kapan nikah. Gitu. iya. Nah, itu bisa juga sekarang lagi heboh-heboh misalnya, oh nikah muda. Nah, gitu. Wah, itu menarik lagi kan kalau kita kupas tuh ya. Nikah muda gitu. Jadi maksudnya tuh nikah muda tuh usia muda. Usia muda. Jadi misalnya lagi kuliah gitu kan, udah nikah atau misalnya tuh nikah muda. Nah, perspektif nikah muda ini juga macam-macam kan gitu ya. Nah, ini teh kan sebenarnya kalau perbandingan zaman ya mungkin 80-an, 90-an gitu ya. Pernikahan itu umumnya adalah misalkan justru relatif muda dibandingkan sekarang. Muda itu dalam arti misalkan laki-laki 30-an gitu ya. Ya kan? Kalau dulu 25 itu sudah cukup tua tuh untuk laki-laki menikah gitu kan. Betul. Ya kan? Nah, kalau sekarang 30 ya terus saja bergeser. Nah, usia rata-rata pernikahan yang seperti apa sih biasanya ya? Ada nggak kira-kira riset atau apa yang bisa menjadikan itu potensial juga loh gitu. Sehingga bisa terjadi konflik yang berkepanjangan sehingga pasangan pisah. Oh, gini. Kalau zaman dulu, jadi kalau kita ngomongin chronological age ya kan, kronologi itu jadi berarti misalnya usia Kang Oji berapa nih sekarang misalnya? 50. Oh, tampang gini 50, 25 ya. Misalnya Kang Oji 25 lah misalnya gitu ya. Alhamdulillah. 20 tahun yang lalu kan. 25 itu 20 tahun yang lalu. Chronological age mungkin iya, maksudnya 25 atau 27 itu kan hanya usia secara kronologis ya. Tapi kalau kita ngomongin usia mental, Kang, berbeda kan. Yang 20 tahun yang lalu, benar nggak? Ibu-ibu kita, bapak-bapak kita yang 20 tahun lalu dengan zaman kita sekarang gitu. Anak usia misalnya nih 25 tahun sekarang dengan 25 tahun 20 tahun yang lalu mungkin itu sangat jauh berbeda gitu. Jadi kita harus lihat konteks banget. Nah, jadi ada yang disebut dengan chronological age. Jadi usia kronologisnya tuh jadi kalau yang di tanggal kelahiran lah gitu. Iya. Ya jadi usia yang saat ini dan ada juga usia mental. Nah, usia mental ini kan yang sebenarnya kita sasarkan kan gitu. Ada nggak sih usia patokan gitu ya? Seingat saya, mudah-mudahan kalau saya salah mohon maaf gitu. Bisi sayanya lupa itu baca beberapa udah agak lama gitu ya. Seingat saya tuh pemerintah itu menganjurkan, sudah ada surat edaran untuk anjurannya itu bahwa kalau pernikahan itu sebaiknya laki-laki itu di 27 tahun. 27 tahun. Ya, sedangkan kalau perempuan itu di 25 tahun. Gitu. Mungkin itu dari berbagai riset yang ada di pemerintahan ya, baik mungkin kedokteran, dari faktor psikologisnya gitu. Namun kan pernikahan itu juga tidak bisa jadi, maksudnya itu diwajibkan misalnya usia gitu. Itu bukan patokan khusus ya? Iya gitu. Sifatnya himbauan? Iya, bisa seperti itu. Jadi kayak misalnya mungkin masih himbauan gitu ya mungkin ya. Jadi bukan ketok palu. Jadi kalau usia yang nikah di bawah umur 25 itu nggak boleh di KUA itu kayaknya belum ada seperti itu. Tapi memang kalau kita lihat mental tadi, ngomongin mental, seberapa besar experience atau pengalaman seseorang itu dalam menghayati kehidupannya gitu. Proses apa yang dia alami selama kehidupannya itu sampai dia siap untuk membina rumah tangga tadi itu loh kan. Itu kan sangat tergantung dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan gitu kan, pengalaman kehidupan. Ada hubungan dengan pengetahuan tentang pernikahan juga ya? Oh jelas, itu jelas kan. Jelas banget itu. Oke, baik ya. Nah, ini sebenarnya tak terasa ya waktu. Ini kita belum bicara banyak lah ini. Saya kan mengikuti Kang Oji aja. Ya, baik. Nah, sekarang begini. Kan kalau bicara tadi perceraian, kemudian penyebab-penyebabnya ya. Ya, betul. Boleh dong ada yang lain nggak kira-kira di usia pernikahan ya, muda ya, usia muda itu berarti kan sekitar 0 sampai dengan 5 tahun usia pernikahan yang potensial ya untuk menjadi sumber konflik dan ujung-ujungnya adalah pisah. Karena kan mudah-mudahan dengan tema ini orang bisa dapat informasi yang menjadikan mereka lebih paham dong. Oke. Jadi gini Kang, kalau kita ke ini ya Kang ya, karena saya lihat dari saya lihatnya perspektif dari tugas perkembangan ya. Kalau saya lebih banyak berkecimpungnya di bidang itu. Jadi kalau di
tahapan awal pernikahan itu sebenarnya yang harus proses adaptasi tadi yang akan bilang itu adaptasi itu dengan pasangan itu tuh ada beberapa hal. Itu pertama itu adalah memang komunikasi kan. Oh, komunikasi. Iya. Jadi komunikasi itu nanti dia menjalar ke beberapa hal. Jadi misalnya komunikasi itu adalah membangun kesepakatan. Oh. Itu kan medianya adalah komunikasi kan. Bagaimana pasangan suami istri ini membangun kesepakatan untuk bisa memenuhi kebutuhan masing-masing. Itu di awal kan. Jadi kalau di awal tuh kalau kita kayak bangun rumah, fondasinya udah cukup kuat. Adalah komunikasi. Iya, kalau si komunikasi atau cara mereka menyelesaikan masalah atau kesepakatan yang mereka bangun untuk bisa menyesuaikan memenuhi kebutuhan masing-masing itu di awal itu udah bagus gitu ya. Insya Allah ke depan ketika mereka punya banyak tantangan lagi, mereka udah tahu polanya harus gimana kayak gitu. Sepakatan, kemudian mengambil keputusan bersama itu kan semua via komunikasi ya kan ya. Betul. Dan yang juga ditekankan itu di tugas perkembangan awal itu adalah bagaimana pasangan suami istri ini bisa menyesuaikan diri dengan otonomi kemandirian sebagai individu pribadi betul. Dia bagaimana ketergantungan dia dan pasangan. Gitu. Jadi mereka bisa tahu kapan posisi mereka sebagai diri pribadi dan kapan mereka harus as a couples gitu. Baik. Gitu kan. Ya. Oke, terima kasih Teh. Jadi teman-teman sebenarnya pembicaraan singkat kita ya yang ya namanya juga ngobrol-ngobrol singkat. Jadi yang perlu kita pahami bersama-sama adalah paling tidak kalau kita berbicara mengenai masalah pernikahan awal, jadi banyak kasus terjadi konflik ya dan ujung-ujungnya adalah perpisahan ya suami istri adalah justru proses adaptasi yang memang belum terlalu sempurna gitu ya. Ya antara individu satu dengan individu lain ya. Di antara mereka karena sifat kalau ta'aruf atau sifatnya kalau bahasa umumnya atau bahasa modernnya mungkin pacaran itu adalah very fair sekali ya menampilkan sisi terbaik sisi terbaik ketika menikah justru adalah sisi yang sebenarnya. Nah saling memahami menjadi sangat penting dan justru ketika proses yang lain muncul adalah peran yang berbeda bertambah. Ketika dia sudah menjadi ibu dan menjadi ayah perannya bermacam-macam ya bertambah ya sehingga itu menjadi bagian dari stresor barangkali ya. Iya. Bagian dari stresor. Nah, justru dari sinilah hal yang menjadi sangat utama adalah proses komunikasi yang harus lebih tetap dijaga. Iya betul kan. Betul ya. Nah, jadi keterampilan komunikasi karena itu kan skill kan. Keterampilan komunikasi. Komunikasi itu bukan A, B, bukan ya? Bukan. Nanti kita bedah. Baik teman-teman, ini pembicaraan singkat kita bersama Teh Yunita. Mudah-mudahan ada manfaatnya Teh ya. Amin. Karena setelah ini kita akan bahas tentang persiapan pernikahan. Ya. Baik, terima kasih teman-teman. Ikuti sesi selanjutnya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.